Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendriyanti Kartikasari. Kali ini kita akan memasuki pertemuan keempat mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP IT Al-Salam Sanden. Untuk kali ini kita sedikit akan belajar mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Ada beberapa kaidah atau aturan yang harus diperhatikan dalam teks berita. Kaidah kebahasaan tersebut antara lain yang pertama, menggunakan ragam bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan kalimat tidak langsung. Yang keempat, menggunakan kata benda atau nomina. Yang kelima, menggunakan kata kerja atau verba. Yang keenam, menggunakan konjungsi temporal dan konjungsi penjumlahan, serta yang ketujuh atau yang terakhir adalah menggunakan keterangan waktu dan keterangan tempat. Oke, kita akan mengulas satu persatu dari 7 unsur kebahasaan dari teks berita yang telah kita paparkan tadi. Yang pertama, bahasa baku. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif serta digunakan dalam keadaan resmi atau formal. Yang kedua, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang telah dikatakan oleh orang tersebut. Dalam penulisannya, diawali dan diakhiri dengan tanda titik 2. Kemudian yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalimat tidak langsung ini mengandung unsur yang sama seperti yang dibicarakan tetapi tidak sama persis seperti yang telah dibicarakan oleh orang tersebut. Yang ketiga, kata kerja. Kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jika jenis kata ini biasanya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Berdasarkan objeknya, kata kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu kata kerja transitif atau yang membutuhkan pelengkap atau objek, serta kata kerja intransitif yang tidak membutuhkan pelengkap. Yang keempat, kata benda. Kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala hal yang dibendakan. Kata benda dapat dibagi menjadi 2, yaitu kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, serta benda abstrak atau untuk benda-benda yang dinyatakan hanya dengan pikiran atau dapat dikenal dengan pikiran. Untuk yang selanjutnya, yang kelima, untuk keterangan waktu dan keterangan tempat. Keterangan tempat adalah keterangan yang menjelaskan di mana peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan keterangan waktu adalah keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut sedang berlangsung atau berlangsungnya suatu peristiwa. Yang keenam atau yang terakhir, konjungsi temporal dan konjungsi penjumlahan. Konjungsi temporal adalah kata konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari 2 hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat kaitannya berkaitan dengan hal waktu. Yang selanjutnya, konjungsi penjumlahan adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antar klausa, kalimat, atau alinea dan berfungsi menjumlahkan hal-hal tertentu. Beberapa contoh konjungsi penjumlahan antara lain dengan ditandai dengan adanya kata dan, serta, dengan, seperti itu.